Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya. Baiklah, peserta didik yang baru pembelajaran 2021-2022. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan materi tentang bahaya narkoba bagi remaja. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bebandem, yang saya hormati para wakasek, staf Dewan Guru dan pegawai, begitu pula para calon peserta didik yang baru tahun pelajaran 2021-2022 yang saya banggakan. Baiklah, nama saya adalah Iwayan Mangku, penyuluh informasi publik Kominfo Pusat yang mewilayahi Kecamatan Bebandem, Karangasem, dan Kecamatan Manggis. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan diseminasi daring tentang bahaya narkoba bagi remaja. Semoga nanti apa yang saya paparkan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, para pendengar, utama statistik baru, narkoba. Narkoba adalah salah satu obat terlarang yang sudah mulai merasuki para remaja. Menurut WHO, usia remaja dapat dibedakan menjadi 3, yaitu masa remaja awal yang berumur 10 sampai 13 tahun. Kemudian remaja pertengahan yang umurnya dari umur 14 tahun sampai 16 tahun. Dan remaja akhir berumur 17 tahun sampai 19 tahun. Nah, itu menurut WHO. Jadi remaja ini ada 3. Dan narkoba ini sudah menyerang para remaja ketiga jenis bagian tersebut. Kenapa remaja bisa kena? Apakah ada yang keliru atau yang salah? Ya jelas, remaja kena karena ada beberapa kekeliruan yang terjadi. Yang pertama yaitu hubungan dalam keluarga, terutama orang tua. Orang tua tidak memperhatikan atau kurang perhatian kepada anaknya. Kemudian yang kedua, remaja yang pendiam, suka mengurung diri. Kemudian yang ketiga, remaja yang bisa kena yaitu orang atau remaja yang kecanduan rokok atau kecanduan minuman keras, perokok atau pemabuk. Ini sangat rentan remaja yang sudah perokok dan peminum, apalagi perokok dan peminum berat, akan rentan kena narkoba. Selanjutnya adalah remaja yang terasing
atau diasingkan oleh teman atau remaja yang sebayanya, teman-teman sebaya. Dia diasingkan, tertekan. Selanjutnya adalah remaja yang prestasinya rendah. Ini hanya sekian persen. Kalau prestasinya rendah, dia merasa gimana, bisa terpengaruh, riskan kena juga. Kemudian selanjutnya adalah remaja yang bergaul dengan pecandu narkoba. Ini yang sangat berbahaya. Kemudian yang terakhir yaitu remaja yang menerima dengan baik para pecandu narkoba. Ada juga faktor yang lain seperti mencari sensasi. Nah, sekarang ini remaja ini mencari sensasi. Saya ingin mencoba ini, ingin mencoba itu. Ya, mencari sensasi karena ingin menunjukkan jati dirinya, sedang mencari diri. Saya ingin ya cari sensasi. Nah, ini yang secara umum para remaja kena karena muncul ego keakuan remajanya karena ingin mencari jati diri. Nah, kalau remaja sudah bergaul dengan pecandu narkoba, pemakai narkoba, otomatis karena pergaulan sangat besar pengaruhnya, menentukan juga perilaku dan watak seseorang. Apabila sudah menjadi pemakai, pengedar, itu bahayanya luar biasa. Apa saja bahaya bila memakai narkoba bagi remaja? Bahayanya atau dampaknya sangat besar sekali. Yang pertama itu adalah masa depan remaja tersebut. Jika sudah kecanduan narkoba, maka masa depan remaja tersebut akan suram. Kemudian yang kedua adalah dampak fisiologis remaja tersebut. Jika sudah kecanduan narkoba, maka dampak psikis dari fisiknya akan kelihatan. Jika tidak dapat narkoba, dia akan bisa menjerit seperti orang gila. Atau ini mengiris tangannya atau badannya agar mendapatkan darah yang mengandung narkoba. Kemudian dikucilkan oleh masyarakat. Bahaya selanjutnya yaitu ya, keuangan keluarga akan semakin sekarat. Karena beberapa kasus termasuk di Indonesia dan luar negeri, jika sudah kecanduan narkoba, maka yang dibutuhkan uang, maka akan membuat ekonomi keluarga menjadi melarat atau bangkrut. Karena kalau kecanduan, dia harus beli lagi narkoba, beli lagi, gimana mencari, maka mencuri di rumahnya sampai harta orang tuanya habis. Setelah itu keluar dan melakukanlah perbuatan-perbuatan yang nekat, yang tidak baik, yang menyebabkan orang lain ikut menderita. Maka dari itu, marilah katakan tidak pada narkoba. Narkoba no, prestasi yes. Ya. Berarti kalau ada narkoba no, prestasi yes. Remaja merdeka. Jadi harus punya kekuatan, punya tekad, punya iman. Bagaimana remaja agar terbebas dari narkoba? Yang pertama yaitu kenali diri kita sendiri. Kalau sudah mengenal diri sendiri, karena hanya diri sendirilah yang dapat menolong kita. Orang lain hanya memberikan support. Sebenarnya itu berawal dari diri kita sendiri. Harus percaya diri, kemudian kuatkan iman, tolak ajaan teman yang candu narkoba, termasuk ini rokok
dan pemabuk berat. Ini hati-hati karena sudah ada beberapa kasus pada saat rokok itu diisi narkoba, di saat minum diisi narkoba. Nah, itu harus berhati-hatilah. Baiklah, tadi yang baru jangan tegang, kalau materinya narkoba tegang, saya pun ikut tegang, santai. Nah, bagaimana cara mengalahkan narkoba? Nah, cara mengalahkan narkoba yaitu adalah dengan teknik bayi. Jadi agar narkoba tidak mendekat, narkoba hilang, narkoba mati, tidak dapat menyentuh diri saya. Jadi gunakanlah teknik bayi. Apa itu bayi? B. Berbakti. Yang pertama itu berbakti, terutama berbakti pada orang tua. Jika sudah punya rasa berbakti pada orang tua, karena orang tua kita yang membiayai dari dalam kandungan, lahir sampai disekolahkan. Oh, saya kasihan melihat orang tua saya sudah dilahirkan, diberikan kehidupan, disekolahkan. Saya harus membalasnya dengan prestasi dan menjaga nama baik orang tua maupun keluarga, termasuk sekolah. Jadi pertama yaitu teknik bayi, berbakti. Selain berbakti pada orang tua, berbakti pula pada guru. Kemudian berbakti juga pada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan sujud bakti, doa kita agar dibentengi narkoba itu menjauh dari kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian teknik yang kedua yaitu bayi A. Kalau sudah berbakti, berarti kita sudah mengamalkan ajaran agama. Berarti A, bayinya yang kedua ini, huruf A-nya adalah agama. Perkuat ajaran agama merupakan salah satu benteng untuk menangkal masuknya narkoba. Jika agama sudah kuat bahwa narkoba itu barang haram, barang yang tidak patut kita pakai, maka narkoba pun tak akan pernah menyentuh para remaja. Jadi agama, ingat, ya Tuhan, bimbinglah hamba-Mu agar terbebas dari pengaruh narkoba. Apabila ada pengedar atau orang yang mengajak saya untuk memakai narkoba, agar Tuhan menuntun saya ke jalan yang benar. Nah, doa biasa saja, itu agama sudah mengajarkan seperti itu. Berarti narkoba itu adalah barang yang tidak baik atau membuat kita masuk penjara dan menambah dosa. Kemudian teknik yang ketiga, bayi Y-nya itu, huruf Y-nya adalah yakin. Nah, seperti tadi, percaya diri itu yakin pada diri. Karena sudah berbakti, kemudian agama kuat, yakin. Saya yakin narkoba tidak dapat menyentuh diri saya. Kalau narkoba datang, narkoba langsung terbang melayang-layang. Bukan pikiran saya yang melayang-layang, terbalik. Itu harus keyakinan. Keyakinan dalam diri kita muncul seperti para api, maka apapun yang mendekat akan menjadi abu. Keyakinan, oh ini narkoba, kalau ndak pakai narkoba ndak keren. Tidak, jawab, saya lebih keren tanpa narkoba. Begitu. Oh, narkoba ini bagus, bisa bertemu dengan bidadari cantik. Tidak, kamu saja yang pakai biar kamu dapat bidadari yang cantik. Gampang kan? Keyakinan.
oh ini narkoba, barang baru, coba saja, hanya coba sedikit. Tidak boleh mencoba-coba, karena membuat masalah. Depan saya menjadi di awang-awang. Nah itu bangkitkan keyakinan, semangat remaja, semangat 45. Apalagi semangat tahun 2021, walaupun di tengah pandemi, tetap tolak narkoba. Sekarang pandemi, ini narkoba jual saja. Tetap tidak. Narkoba melanggar ajaran agama. Narkoba mensengsarakan orang tua saya, karena saya melanggar janjinya, karena saya masih berbakti kepada orang tua. Gampang. Berarti narkoba hilang. Selanjutnya teknik yang terakhir, I. Nah, kalau sudah yakin, berarti iman kita menjadi lebih kuat. Ya, karena sudah berbakti agama, yakin, iman, itu adalah kunci. Jika sudah berbakti pada Tuhan, orang tua, kemudian mengikuti ajaran agama, kemudian memiliki keyakinan, maka iman kita menjadi kuat. Apapun gangguan dari luar, apalagi narkoba, langsung tidak berani mendekat, karena sudah iman kuat. Jadi pertebal iman dengan cara seperti tadi, berbakti pada Tuhan, pada orang tua, pada guru di sekolah, mengamalkan ajaran agama, memiliki keyakinan, maka menjadilah iman. Nah, itulah teknik bayi. Karena bayi itu masih memiliki kekuatan para dewa, karena masih putih bersih. Itu secara umum atau dalam pengertian Hindu. Kalau bayi itu masih bersih suci. Nah, tekniknya teknik bayi. Nah, baiklah remaja atau peserta didik baru, mari berbakti pada orang tua, berbakti pada guru di sekolah, berbakti pada Tuhan, berbakti pada nusa dan bangsa. Amalkan ajaran agama yang kita anut, terapkan, implementasikan, yakinkan diri kita, dan kuatkan iman bahwa narkoba merusak masa depan remaja. Selain itu, narkoba tolak dengan tomat. Ya. Tolak. Kalau ada narkoba masuk, tolak. Gitu. M-nya menghindari. Ini narkoba jenis baru ini, mau coba saja. Hindari, menghindar. Jangan mau bergaul dengan orang yang kecanduan narkoba atau memberi iming-iming nikmat bagaimana. Menghindar saja agar tidak terpengaruh narkoba. Aman. Kalau sudah menolak, kemudian menghindari, nanti kita aman. Oh, aman. Masa depan saya aman. Orang tua saya masih bangga karena saya tidak terpengaruh oleh narkoba. Kemudian T-nya tidak. Berarti terakhir, oh saya tolak, saya menghindar, oh saya aman. Sekarang saya harus mengajak remaja sekalian, tidak, katakan tidak pada narkoba. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Saya akhiri dengan paramas. Om Santi 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 Om.